kembali lagi dengan saya Aisyah Istiqomah dari kelas PBIE semester 1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang makna di video di bawah ini. Nah, jadi di dalam video di bawah ini tadi itu menjelaskan tentang Ghazawul Fikri. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengarnya atau tidak asing lagi di telinga kalian. Apa sih Ghazawul Fikri itu? Ikuti penjelasan selanjutnya. Nah, jadi Ghazawul adalah perang konfrontasi berencana, sedangkan Fikri adalah pemikiran. Namun secara besarnya Ghazawul Fikri atau perang pemikiran adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perang non-fisik yang terus berlangsung melibatkan serangan terhadap pemikiran, ide, budaya, dan propaganda. Ini melibatkan pengaruh dan pelemahan suatu peradaban yang targetnya melalui memanipulasi mental. Istilah yang berasal dari ghazwah yang berarti serangan atau inovasi dan fikri yang berarti pemikiran. Strateginya mencakup mengganggu nilai-nilai moral, menghancurkan keyakinan tradisional, dan mempromosikan ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Referensi sejarah menunjukkan bahwa lawan mengakui efektivitas metode ini menekankan perlunya melawan Islam melalui sarana intelektual daripada perang konvensional. Nah, Ghazawul Fikri mentargetkan utama yang mengenakan yaitu adalah merusak etika, mengacaukan pemahaman, melarutkan kepribadian individu, dan mempromosikan murtad. Dan itu tuh juga membuat kita luluh akan terhadap suatu informasi yang tidak kita pikirkan lagi ketika kita mendapatkan informasi. Kapan sih Ghazawul Fikri itu terjadi? Nah, Ghazawul Fikri itu terjadi ketika iblis membuat kita itu seperti merasa terobsesi keinginan yang disertai dengan pemikiran kita, menyerang pemikiran kita. Ghazawul Fikri itu terjadi saat iblis menyerang pikiran kita, membuat untuk maksiat. Mereka tidak muncul langsung di depan kita, melainkan dia menyerang pemikiran kita untuk berbuat maksiat, berbuat kesalahan, dan lain-lain. Nah, untuk di kehidupan sehari-hari mungkin bisa kita terapkan bahwa Ghazawul Fikri itu merusak pemikiran kita saat ketika kita berpikir, tapi pemikiran kita itu bisa membuat kita rusak sendiri. Pernah nggak kalian mendengar bahwa besi hancur karena karatnya? Nah, karena dirinya sendiri. Nah, begitu juga ketika manusia akan hancur karena pemikiran dianya sendiri. Ketika pemikiran kita baik, pemikiran kita diisi oleh keteladanan, pemikiran kita diisi oleh ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk orang lain, mungkin kita bisa mengalahkan Ghazawul Fikri tersebut. Karena semua ini adalah pada diri kita sendiri. Jika kita tidak untuk mengisi pemikiran kita dengan hal-hal yang baik, mungkin kita akan hancur dengan sendirinya. Kita akan kalah dalam pemikiran kita sendiri. Nah, ada satu contoh yang seperti Palestina itu, mereka mogok makan ketika di penjara bukan karena mereka ingin apa, melainkan mereka ingin adanya kegiatan akses pendidikan. Nah, jadi pemuda di Palestina itu mogok makan hanya ingin akses pendidikan. Jadi mereka berpikir itu bahwa mereka keluar dari penjara, mereka akan menjadi dokter, menjadi S2. Sedangkan di Indonesia itu sangat banyak bahwa pemuda-pemuda sekarang itu terpenjara oleh pemikiran mereka terhadap dunia yang tidak ada habisnya atau tidak bermakna untuk mereka. Lebih baik badan yang dipenjara
daripada pemikiran dan hati yang dipenjara. Jadi ketika kalian pada kehidupan sehari-hari, nah kalian itu merasa nggak pede. Nggak pedenya tuh karena apa? Karena pemikiran kalian. Nah, jadi ketika kita ingin kita itu pede atau kita ke depan itu pede saat kita berbicara di depan publik itu pede dan kita menjadi perhatian seseorang. Nah, kita harus memulai pemikiran kita dengan hal baik, memulai pikiran kita dengan hal yang bagus. Jangan berpikir negatif, melainkan harus terus berpikir positif, karena itu akan tergantung pada fisik kita. Ketika pemikiran kita baik, pemikiran kita positif, pemikiran kita sangat-sangat bagus, itu akan terjadi pada jiwa kita, jadi pada fisik kita, menjadi kita lebih pede atau percaya diri. Nah, jadi gajol pikir itu sangat-sangat berpengaruh untuk kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita, untuk lingkungan kita juga. Belum iblis merusak pemikiran kita, mereka sudah rusak duluan cara berpikir mereka. Nah, begitu juga ketika kita memiliki teman. Kita memiliki teman itu merusak cara berpikirnya, dan kita berteman dengan dia. Nah, kita tidak membuat dia itu berpikir lebih baik, tapi kita seperti mengikut cara berpikir dia. Nah, ketika itu juga kita terpengaruh olehnya juga. Nah, pepatahnya gini, buahnya satu baik dan satu lagi busuk. Jika terlalu memang selalu didekatkan, maka buah yang bagus tadi juga akan membusuk. Nah, begitu juga pemikiran kita. Jika pemikiran sekitar kita atau pemikiran orang lain dapat merusak kita. Jadi, jika kita memang sadar akan hal gojol fikri, cobalah untuk membuat pemikiran teman-teman kita atau lingkungan kita itu menjadi lebih damai, tentram, dan mereka mengerti bagaimana caranya untuk membersihkan pemikiran mereka. Coba membersihkan pemikiran mereka itu dengan ajarkan mereka dengan hal baik, sejarah-sejarah, dan dalil-dalil yang tidak salah tempat. Jiwa kita kotor, maka sholatlah 5 waktu. Jika kotor, bersihkan lagi. Jika kotor, bersihkan lagi. Akhlak juga sangat mempengaruhi gojol fikri. Nah, ketika kita mengalami gojol fikri, jangan sampai hilangnya akhlak kita. Nah, jika hilangnya akhlak kita, pasti dilihat orang lebih dianggap seperti tidak mempunyai moral. Ada yang menyatakan punya akal tapi belum tentu punya moral. Jadi ngerinya gojol fikri ini adalah bisa diputar balik, memutar balik sejarah dan informasi yang diputar balik. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun ucapan dan kekurangan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya Aisyah Istiqomah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.